Ya. Kemarin kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Al-Usul Thalathatu wa Adillatuha karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghujung kitab ini. Jadi terakhir kita sampai pembahasan Allah itu mengutus semua rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi rasul itu tugasnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira tentang surga bagi yang mau mengesahkan Allah, menaati Rasulnya. Dan pemberi peringatan dari apa itu? Dari neraka bagi orang yang menyekutukan Allah, tidak mau menaati Allah dan tidak mau menaati Rasulnya. Nah, inilah semua Rasul seperti itu, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini menunjukkan metode dalam memberikan nasihat dakwah. Ada kalanya kita memberikan ancaman, ada kalanya kita memberikan istilahnya janji-janji. Itu diperbolehkan dan itu dianjurkan, karena kalau memberikan ancaman saja jadi putus asa, kalau diberikan janji saja jadi malas. Keumuman orang begitu, kalau dikasih ancaman aja dia takut, kalau diberikan ini saya janji saja jadi malas. Maka Islam menjawab janji dan ancaman, supaya kita diantara rasa takut dan cemas itu, takut dan mengharapkan balasan Allah dan takut siksa Allah. Nah ini ya, dan itu adalah rukun ibadah dari tauhid. Ya, dalilnya sudah disebutkan oleh Syekh, yaitu surat An-Nisa 165. Rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus rasul-rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah mengutus rasul-rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Allah mengutus para rasul, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi alasan manusia untuk membantah Allah setelah diutus rasul. Maksudnya apa? Ya supaya di hari kiamat nanti nggak ada alasan. Kenapa kalian tidak menyekutukanku? Misalnya Allah nanya kepada seorang manusia atau berapa kelompok manusia, kenapa kalian tidak mengesahkanku? Kenapa kalian tidak menaatiku? Kalau tidak diutus rasul, mereka punya alasan apa? Ya, nggak ada rasul yang datang kepada kami, wahai Allah. Tidak ada satupun rasul yang kau utus kepada kami. Makanya kami tidak mengesahkanmu, kami tidak beriman kepadamu. Ini kan punya alasan kan? Tapi setelah diutus rasul, nggak ada lagi alasan orang itu tetap berbuat syirik dan tetap kafir, tetap maksiat. Dengan diutusnya rasul, nggak ada lagi alasan manusia di hari kiamat untuk membantah Allah dengan menyatakan tidak ada satupun rasul yang diutus kepada kami, karena itu kami menyekutukan Allah. Yang seperti ini nggak ada alasan seperti ini, ya. Allah sudah tiadakan. Lalu itu dalilnya, ya. Lalu kata Syekh sini, wa awwalun Nuh alaihissalam wa akhiruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin. Awalnya rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam. Sedangkan akhirnya rasul yang terakhir yaitu
siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Dan beliau adalah penutup para nabi. Nah, di sini ada dua pembahasan yang disebutkan oleh Syekh. Pertama, Rasul pertama. Yang kedua, Rasul terakhir. Tapi Syekh di sini menyebutkan cuma dalil tentang Rasul pertama. Yang Rasul terakhir tidak disebutkan. Bisa jadi ada kemungkinan apa? Syekh lupa dalam hal ini. Mungkin saja kan? Ya kan? Karena yang disebutkan Syekh, Rasul pertama Nabi Nuh, Rasul terakhir Muhammad, dan dia penutup Nabi. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalil tentang Rasul pertama adalah Nuh, tapi tidak menyebutkan dalil bahwa Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Nah, ini ada kemungkinan Syekh lupa. Ya. Jelas Bapak ya? Ya, jadi pembahasan pertama, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalam surat An-Nisa 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Mursid siapa? Nabi Muhammad SAW. Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Nah, di sini dimulai dengan Nabi Nuh. Itu menunjukkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Ya, ini dalil dalam Al-Quran. Ada pun dalil dalam hadis, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari yang masyhur, yang Bapak pernah dengar, kisah tentang manusia dikumpulkan di mahsyar. Semuanya dalam keadaan takut, karena ketika itu Allah murka, marah, dan tidak pernah Allah marah seperti hari itu. Seperti hari ketika apa? Manusia dikumpulkan di mahsyar semua. Nah, umat manusia ketakutan. Mereka ingin mencari syafaat. Syafaat itu pembelaan supaya Allah tidak marah. Maka umat manusia bergerak menuju Nabi Adam. Tapi Nabi Adam angkat tangan dengan alasan Allah sudah melarang saya memakan buah larangan. Saya makan. Nafsi, urus diri sendiri kita. Dan kalian pergi saja kepada Nuh. Jadi umat manusia yang sudah berdatangan diarahkan supaya datang kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Disitulah umat manusia berkata, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada umat manusia. Rasul pertama. Ini menunjukkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama, ya, bukan Nabi Adam. Kenapa bukan Nabi Adam? Bukan Rasul. Ada umatnya Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama ya. Umatnya belum ada. Umatnya justru berikutnya, anaknya 2 ya, sama dua putra, 2 putri ya, itu Bapak ya. Nah, ini itu dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Nah, Syekh menyebutkan tadi, setelah menyebutkan Rasul pertama adalah Nuh, Syekh menyebutkan bahwa Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab awal-awal. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, ini Bapak ya. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Namun kalau kata orang Ahmadiyah, khatam itu cincinnya para nabi. Artinya apa? Ini bukan berarti Nabi Muhammad itu Rasul terakhir. Karena khatam ini artinya cincin, bukan penutup. Betul Bapak? Ya memang betul, khatam dalam bahasa Arab bisa artinya cincin. Tapi dalam ayat ini maksudnya bukan cincin. Loh, kenapa bisa begitu? Ya disebutkan dalam hadis lain. Nabi sendiri menyatakan bahwa saya itu Nabi dan tidak ada Nabi setelahku. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalaupun anggap ayat ini dianggap maknanya bukan penutup para nabi, tapi hadis-hadis lain
yang mutawatir menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, rasul terakhir, penutup para nabi. Ya, maka tidak ada alasan orang di zaman sekarang yang masih meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan Nabi sudah mengabarkan dalam kita pernah belajar dalam kitab Tauhid, Nabi pernah mengabarkan sayakunu fi ummati kadzabun talatun kullu yas'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi, akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta. Jadi kata Nabi, akan muncul di tengah umatku setelah beliau meninggal 30 orang pendusta, semuanya ngaku Nabi. Bayangkan. Padahal aku, kata Nabi, adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Nah, lihat tuh. Berarti Nabi ini Nabi Muhammad Nabi terakhir. Karena kata beliau, aku penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Nabi menggunakan tadi khotam, sama kayak dalam Al-Quran. Aku adalah khotam para nabi. Khotam itu apa? Oh, cincin kalau kata orang Ahmadiyah. Ini enggak, anggap cincin, tapi kalimat setelahnya apa? Tidak ada nabi setelahku. Itu menunjukkan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Maka kalau ada orang di zaman sekarang yang masih meyakini ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad, maka dia dianggap bukan muslim. Bapak ya, bukan muslim karena mengingkari ayat Al-Quran, mengingkari hadis Nabi, dan mengingkari ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Nggak diterima ya kalau ada orang ngaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Dan memang banyak yang ngaku nabi. Ya, Nabi ini ngabarkan 30 orang pendusta. Dan 30 ini Bapak bukan berarti pembatasan. Karena kenyataannya sejak Nabi meninggal, Nabi Muhammad meninggal sampai sekarang, yang ngaku Nabi bukan cuma 30, udah besar Bapak. Cuma yang 30 kata para ulama ini istilahnya kelas pausnya. Kelas teri, kelas akap ya. Kelas paus kan ya. Ya, kelas Q. Jadinya bukan yang kelas terinya, yang terkenalnya 30. Di antara 30 ini yang muncul di India itu Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Dia mengaku dia nabi, mendapatkan wahyu dari Allah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja dia dusta. Dan Allah sudah bongkar kedustaan dia. Jadi ada seorang ulama India bahwa ketika itu mubahalah ini sumpah, apa istilahnya, berdoa kepada Allah untuk melaknat siapa di antara kita yang dusta. Nah, ketika itu ulama India ini menyatakan, kamu ini bukan nabi, kamu ini pendusta Allah. Siapa kita mubahalah, bersumpah kepada Allah, yang dusta di antara kita akan mati, kena azab Allah. Nah, akhirnya diadakanlah mubahalah, sumpah laknat antara dua orang ini. Yang satu ulama India, yang satu nabi palsu ini, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, setelah sumpah itu, yang kata di antara sumpahnya, siapa yang dusta maka dia mati dahulu sebelum yang lainnya. Jelas Bapak ya? Dia yang mati dulu baru. Dan ternyata Allah takdirkan setelah sumpah laknat itu, Mirza Ghulam Ahmad, si nabi palsu ini, dia sakit dengan sakit yang menjijikkan. Sebutkan dia itu punya apa itu, kotoran berbau busuk itu, dan akhirnya dia mati duluan. Sedangkan ulama India ini masih hidup puluhan tahun setelah si nabi palsu ini meninggal. Nah, ini Allah tampakkan. Cuma yang namanya hidayah itu kan di tangan Allah. Walaupun sudah jelas kedustaannya, jelas kebobrokannya, masih ada saja orang yang mengagungkan si nabi palsu ini dari 1 abad lalu sampai abad sekarang. Yaitu menunjukkan hidayah di tangan Allah. Walaupun sudah jelas faktanya, ayatnya, hadisnya, kenyataannya seperti itu, tapi orang kalau udah Allah takdirkan sesat, ya udah sesat, masih aja membela Bapak ya. Dan ini kelompok ini sudah menyebar di mana-mana dan juga disokong oleh negara-negara kafir. Ya. Makanya mereka gencar juga propaganda ya. Saya masih ingat saja waktu saya masih SMA, masih awal-awal yang belum ngaji lah istilahnya.
saya dapat dari orang tua saya masih awam. Tiba-tiba dapat buku judulnya tentang Ahmadiyah gitu. Saya lihat isinya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran juga cuma urutannya udah nggak jelas kemana gitu. Jadi mereka tuh pakai ayat Al-Quran untuk menyokong ajaran mereka, kayak cuma ya sudah diacak-acak istilahnya gitu. Jadi itu Bapak ya, dan mereka ketika itu tahun 98 atau 99 gitu. Itu saja mereka sudah punya TV channel yang di dunia 3. Pertama dengan bahasa Inggris, kedua bahasa Urdu India, satu lagi bahasa Indonesia kalau karena mereka tahu kan umat Islam terbesar itu di mana? Indonesia. Makanya pasarnya sangat potensial. Ya. Kenapa mereka nggak cari yang Arab? Kalau orang Arab ya tidaknya walaupun jahil Bapak ya, walaupun bodoh, masih nggak awam sekali, mereka masih waras gitu ketika ada orang ngaku nabi, orang ngaku nabi ini jahil Pak ya, dusta, kadzab, dajjal, gitu kan. Kalau orang Arab yang seawam-awamnya orang Arab susah tertipu. Nah makanya mereka cari pasarannya ya di luar Arab, ya. Sehingga mudah belum lagi dikasih dana dan semacam apa ya. Nah itu. Jadi sekali lagi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad dia dusta dan kafir, bukan muslim. Kalau dia kalau dia mau istilahnya mau masuk Islam lagi harus syahadat lagi. Karena dia udah keluar dari Islam. Yang mengingkari Al-Quran, hadis Nabi dan kesepakatan para ulama. Ya. Jelas Bapak ya. Itu tentang Nabi terakhir. Lalu berikutnya kata Syekh ini, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Semua umat, setiap umat Allah utus rasul. Setiap umat Allah utus kepada mereka rasul dari Nuh sampai Muhammad. Apa? Allah suruh mereka. Jadi setiap umat Allah utus seorang rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Rasul ini menyuruh umat mereka agar beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka beribadah kepada taghut. Ini setiap rasul tanpa terkecuali. Setiap rasul yang diutus kepada umat tertentu, Bani Israel mungkin atau bangsa apa, semuanya itu mereka yang diutus kepada umat-umat ini, mereka menyuruh umat mereka agar beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah kepada taghut. Apa dalilnya? Bahwa setiap umat, setiap rasul yang diutus kepada umat, seruannya beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada taghut. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada taghut. Sembahlah Allah, jangan sembahlah taghut. Ini setiap rasul kalau yang diutus kepada siapa? Pada umat. Apa dalilnya? Seperti itu. Syekh menyebutkan dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhi apa? Taghut. Ini seruan setiap apa? Rasul dan Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja. Semua Rasul dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad seruannya sama. Beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Ya. Kata Syekh di sini, wa qaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit taghut wal iman billah. Allah mewajibkan semua hamba tanpa terkecuali, ya dari suku apapun, bangsa apapun, daerah manapun, Allah wajibkan semua hamba untuk ingkar kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah. Jadi semua rasul diutus kepada umat untuk mengajak apa? Beribadah kepada Allah dan jauhi taghut.
Dan Allah mewajibkan semua hamba untuk beriman kepada Allah dan ingkar kepada taghut. Timbul pertanyaan, apa kalau begitu yang dimaksud dengan taghut? Kita kan disuruh beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Timbul pertanyaan, apa itu taghut? Nah, Syekh menyebutkan ini maknanya. Kata Syekh, qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, berkata, makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Makna taghut yaitu segala sesuatu yang melampaui batas. Siapapun yang melampaui batas, baik dengan cara disembah, diikuti atau ditaati. Segala siapapun yang melampaui batas, ini namanya taghut. Karena taghut itu bapak-bapak dari kata tagha. Tagha itu artinya berlebihan. Allah sebutkan dalam surat Hud, inna lamma tawalma amalnakum fil jariyah. Sesungguhnya tatkala laut ini tagha, kami pun angkat kalian, kami pun angkut kalian di dalam bahtera. Ini Allah berbicara tentang kaum Nabi Nuh, ya kan? Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, kan kaumnya mendustakan kan, ya kan? Maka Nabi Nuh disuruh membuat apa? Bahtera. Lalu Allah suruh Nabi Nuh untuk angkut ke dalam bahtera ini Nabi Nuh, keluarganya, orang beriman, sampai hewan sekalipun. Nah, kenapa? Nanti akan terjadi hujan lebat dan dari dalam bumi muncul air, banjir apa istilahnya? Bandang istilahnya, atas bawah dikepung bapak. Nah, di sini Allah katakan sesungguhnya dalam surat Hud, tatkala air itu tagha ternyata melampaui batasnya. Karena yang namanya air umuman kan paling biasa kan, nggak sampai tinggi. Kalaupun banjir bapak, kalau ini banjir lagi kan memang segini ya, kalau sampai berapa tingginya di sini banjir? Betul kan? Segini paling kan? Nah, kalau banjir di masa Nabi Nuh itu sampai setinggi jibal, gunung. Makanya putranya Nabi Nuh kan ketika diajak ikut bahtera, ayo irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Naiklah bersamaku, naiklah bersama kami. Jangan ikut orang kafirin, jangan bergabung bersama orang kafir. Namun apa jawaban putra Nabi Nuh? Sa'awi ila jabal, saya akan berlindung ke bukit yang simuli minal ma, sehingga saya terlindungi dari air. Dia ngira dengan naik bukit, oh banjir gak akan nyampe. Namun siapa sangka banjir terus sampai bukit putar. Bisa bayangkan kering. Misalkan bukit bayangkan yang setinggi itu tenggelam. Ngerti kan? Nah, berarti airnya sudah melampaui batas. Nah, berarti tagha itu taghut berasal dari kata tadi. Tagha melampaui batas. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim sini, makna taghut yaitu siapapun yang melampaui batas, sudah lewat batas, baik dengan cara disembah, diikuti atau ditaati. Nah, ini pokoknya kalau ada orang yang sudah lewat batas dengan cara disembah, contohnya apa? Ya banyak kan, ada manusia yang disembah, ya kan? Yang seperti ini taghut. Ya contohnya yang jelas Fir'aun, ya kan? Dia kan sembah kan, berarti taghut ya. Atau dengan cara diikuti, sudah tahu salah, diikuti juga. Ayo kamu harus gini ya. Seperti sebagian kalangan sufi, mereka menyuruh muridnya, kamu sujud, disuruh sujud di hadapan guru. Ini taghut namanya dia, karena sudah melampaui batas. Karena sujud itu kepada siapa? Hanya Allah, bukan kepada manusia. Walaupun untuk menghormati nggak boleh. Kita sudah pernah nyinggung kan bahwa Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam lalu sujud di hadapan Nabi. Nabi mengingkari, ada apa ini Mu'adz? Maka kata Mu'adz, saya menyaksikan di Syam para ini pemuka agama dan orang-orang terhormat, kalau mereka sedang ada di suatu tempat, masyarakat akan sujud di hadapan mereka. Maka kata Rasulullah, jangan lakukan itu. Rasul ingkari, nggak boleh seperti itu. Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain,
tentu akan kusuruh seorang istri sujud kepada Suami. ini seandainya boleh, tapi itu tidak boleh. Ya, itu seandainya boleh, tidak boleh. Maka seperti sebagian kelompok-kelompok sufi, gurunya nyuruh muridnya sujud kepada dia, disuruh ruku di hadapan dia. Nah ini nggak boleh, ini taubat namanya, sudah melampaui batas. Atau ditaati, yaitu tadi diperlakukan secara melampaui batas dengan ditaati dalam masalah yang mana itu melanggar syariat Allah. Gurunya ngomong ini, kamu ya tadi suruh sujud di hadapannya. Padahal sujud itu hanya untuk kepada manusia. Atau misalkan apa? Sebagian mereka, mungkin bapak pernah ada yang kisah unik. Ada seorang sufi bercerita. Ini sufi zaman modern menceritakan sufi zaman dahulu. Ya. Jadi ceritanya gini. Ini ceritanya unik, bikin geleng-geleng kepala. Jadi yang sufi zaman sekarang ini cerita bahwa ada seorang syekh sufi dahulu menyuruh muridnya untuk pulang ke rumah. Kamu pulang ke rumah, lalu bunuh bapaknya. Akhirnya apa reaksi si murid ini? Kalau dalam sufi itu mereka punya pandangan apapun yang dikatakan guru pasti benar. Pokoknya kamu di hadapan gurumu harus seperti mayit di hadapan orang yang mandikannya. Artinya apa? Pasrah. Gurunya ngomong apa terima. Walaupun nggak masuk akal, nggak masuk ke hati kamu, pokoknya terima, laksanakan. Ya sama seperti mayit kalau mandikan, apa bisa protes dia? Mukanya belokkan kanan, jangan tekan yang ke kiri aja. Bisa? Nggak bisa kan? Nah begitu pula seorang murid di hadapan guru katanya. Ini menurut kaum sufi ya, kalau kita nggak seperti itu. Jadi pokoknya apa yang katakan guru, nggak boleh protes. Makanya ada ungkapan mereka mangkola li syekhi lima la yuflih. Siapa yang berkata kepada syekhnya, kepada gurunya, kenapa guru? Nggak akan beruntung. Kalau mau kenapa? Nggak akan beruntung. La ta'tarif fatutron. Jangan kamu protes, niscaya kamu akan terusir katanya dari rahmat Allah. Nah ini orang mereka ya. Nah apa contohnya? Ini contoh kita kan bahas masalah tadi tauhid kan. Tauhid segala sesuatu yang melampaui batas dengan cara apa tadi? Disembah, diikuti maupun ditaati. Ditaati artinya apa? Dia nyuruh ini, tapi seluruhannya apa yang dia perintahkan bertentangan dengan aturan Allah, tapi tetap dilaksanakan. Ini namanya tauhid. Nah, saya kembali lagi tadi. Jadi ada seorang tokoh sufi modern bercerita tentang tokoh sufi dahulu. Jadi sufi yang dahulu ini berkata kepada muridnya, kamu pulang ke rumah kamu, bunuh ayah kamu. Apa reaksi murid? Bukannya protes, siap. Dia pulang, lalu dia dapati di samping ibunya kan, ininya kan, bapaknya. Setelah itu kembali ke gurunya dalam keadaan ceria. Maka kata ininya, kata si gurunya, wah, kamu tahu tidak? Sebenarnya yang kamu bunuh itu bukan bapak kamu, tapi selingkuhan bapak kamu. Padahal jelas-jelas yang dibunuh itu bapaknya. Nah, aku jelas bahwa yang dibunuh jelas bapaknya, tapi katanya sebenarnya yang dibunuh bukan bapak kamu, tapi selingkuhan bapak kamu. Ini sufi dahulu. Nah, yang orang sufi modern ini kan menceritakan tentang itu kan. Dia ngasih komentar setelah menyebutkan kisah ini. Ini menunjukkan kadang seorang wali itu memberikan perintah, suatu perintah yang tidak masuk akal, tapi sebenarnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Ketika bunuh bapaknya, saya kehendak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah si murid ini yang tadi kan harusnya protes kan, ayahnya bukan perintah. Ini menunjukkan yang nyuruh ini sudah dianggap tauhid, melampaui batas, ditaati dan diikuti dalam keadaan itu melanggar syariat Allah. Pertanyaan Bapak, kita inilah kalau kita mau cerdas sedikit lah, misalkan anggap apa berita tokoh sufi itu yang katanya dibunuh bukan bapaknya katanya, selingkuhannya, tapi dalam wujud bapaknya. Pertanyaannya, kalaupun jelas itu selingkuhannya ya, selingkuhan ibunya bukan bapaknya, boleh nggak kita langsung bunuh itu? Nggak boleh ya. Pertama, yang berhak
memutuskan hukum, menerapkan hukum siapa? Pemerintah, bukan orang per orang, individu. Karena kalau setiap individu ada orang mencuri, potong tangan langsung, kacau. Bisa-bisa ada orang, oh ini pencuri nih, langsung potong tangan, ya kan? Tapi kan harus dikumpulkan saksinya apa, iya nggak? Nah ini pertama, yang berhak menerapkan hukum syariat adalah penguasa. Terus kedua, kalaupun anggap itu selingkuhannya dan diberikan wewenang oleh pemimpin, pertanyaannya, hukuman bagi orang yang berzina sudah menikah ditusuk? Dia apa? Raja, betul. Maka dari sini kita tahu batilnya kisahnya. Gak ada dalam Islam itu cuma khayalan aja. Dan itu juga menunjukkan sekali lagi ada sebagian orang yang bersikap melampaui batas tapi masih diikuti dan ditaati, dan itulah yang namanya tauhid. Bapak, ini pembahasan penting Bapak ya. Kita kalau sudah belajar tauhid bahas masalah ini. Dan tauhid sekali lagi, perintah untuk menjauhi tauhid ini bukan perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad saja, tapi diberikan kepada siapa? Seluruh nabi, seluruh rasul dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Beribadah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Nah, jelas Bapak ya. Jadi tauhid sekali lagi, siapapun yang melampaui batas baik dengan cara disembah, diikuti atau ditaati. Nah, pokoknya kalau udah melampaui batas itu tauhid. Makanya sih kata Syekh, kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah, wa tawagit kathirun. Tauhid itu ada banyak. Karena orang yang melampaui batas sedikit atau banyak? Banyak ya. Ada dengan cara taati, suruhin, banyak. Makanya nggak bisa cuma satu dua, ada banyak. Tapi kata Syekh, wa ru'usul khamsah, namun pemimpinnya atau kelas pausnya itu ada 5. Ada dengkotnya ya gitu. Jadi tauhid itu ada banyak, tapi dengkotnya ada 5. Ini artinya tauhid kelas paus gitu ya, bukan kelas kakap yang paling besar. Siapa saja itu? Yang 5 ini. Pertama, iblis la'anahullah. Iblis yang Allah telah laknati. Ini tauhid yang pertama. Iya nggak? Betul nggak tauhid? Iblis melampaui batas nggak? Apa maksud iblis melampaui batas? Hah? Ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Pertama, menolak sujud kepada Nabi Adam. Ya, berarti Ustaz boleh sujud kepada Allah. Lain lagi masalahnya. Sujud kepada Nabi Adam ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Terus kedua, ini syariat umat terdahulu. Ya Allah dahulu diizinkan, tapi sekarang nggak boleh. Kita menghormati orang tua kita sujud, nggak boleh. Walaupun bukan ibadah, menghormati tidak boleh. Namun sayangnya Bapak, saya masih sering melihat entah di Instagram kah, YouTube kah, kadang ada seorang anak ini sujud kepada orang tuanya. Ini nggak boleh, haram, nggak boleh. Dan orang yang menyaksikan harus mengingkari, nggak boleh. Ya memang orang tua kita biasanya besar tidak? Besar. Ya nggak ada, kita sehebat apapun usaha kita untuk membalas jasa orang tua nggak akan bisa balas jasa orang tua kita. Tapi walaupun begitu, bukan berarti dengan itu kita boleh sujud. Sering saya perhatikan seorang anak sujud kepada orang tuanya, seorang pria anak adik sujud kepada abangnya sebagai bentuk terima kasih. Nggak boleh seperti ya. Nah, jadi iblis ini termasuk tauhid. Kenapa? Dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau. Bahkan dia setelah itu bertekad ingin menyesatkan Adam dan keturunan Adam. Ini melampaui batas ya. Nah, berarti namanya apa? Tauhid ya. Fenomena sekarang kan, apalagi dalam waktu apa? Komisi ada kalau di TV ya sana ya. Kalau mau nikah tuh itu kedua mempelai disuruh sujud terhadap orang tua itu. Nah, nggak boleh. Udah booming sekarang tuh di tiap-tiap. Itu diingkari. Itu bukan adat yang sesuai dengan syariat. Artinya kita harus tegas masalah ini. Kita boleh Bapak mengikuti adat selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Boleh kita. Jadi hukum asalnya adat itu mubah, boleh-boleh saja. Beda dengan ibadah hukum asalnya haram. Haram artinya tidak boleh kerjakan sampai ada
dalil yang menyuruhnya. Yang kategori sujud ini gimana nih, Tan? Atau ya, yang dikatakan kategori sujud ini kan, contoh Ustaz seorang selaku orang tua duduk di kursi kan, kemudian saya berlutut, nah silakan, itu tuh terus sujud kan? Oh, lutut ini ruku namanya. Lebih cara gini, Ustaz dulu kan gini, ya. Oh, maksudnya sambil Ya, gitu. berlebihan. Ya kayak bersimpuh gitulah kan? Itu Iya, apa? jangan khawatir. Artinya biasa aja lah. Ya kalau sekedar cium tangan boleh, tapi kalau sekarang seperti ruku atau sujud nggak boleh. Ya seorang orang tuanya duduk di kursi, dia langsung dia berlutut sujud dan Nggak perlu. Misalnya kalau kita mau cium tangan apa? Cium nggak selesai. Nggak ada keutamaan dengan merunduk-merunduk kayak gitu. Ya, nanti dibilang nggak hormat, Sat. Jadi saya kayak gitu tuh. Kurang ajar sama wah. Nah itu termasuk yang perlu diluruskan Bapak ya. Saya dapat ini faedah dari ini seorang dosen di Jamiatul Imam yang di Riyadh. Suatu hari beliau mengadakan ini ada apa semacam apa istilahnya seminar apa nih? Kalau pertemuan seperti pidato. Kalau di kampus tahu ada pertemuan antara siswa dengan tamu. Ya istilahnya gitulah kayak seminar. Kalau seminar kan berhari-hari ya. Ini cuma satu hari nih. Jadi ada tamu dari Arab Saudi, dosen dari Jamiatul Imam kalau yang dilihat. Beliau ketika itu menyinggung tentang tentang akhlak, tentang bagus lah pokoknya makin bagus. Nah di antara isi pidato beliau atau ceramah beliau muji kita katanya, oh masya Allah akhlak orang Indonesia itu bagus, diakui, tata krama bagus, tapi ada yang perlu diluruskan. Apa? Saya perhatikan orang Indonesia kalau mau lewat harus ini. Kenapa harus begitu katanya? Kenapa nggak biasa aja? Artinya kalau hormat ya cukup Pak, assalamualaikum. Waktu sampai orang ada sampai merunduk seperti gitu. Nah ini ya istilahnya kritikan dari beliau ya. Jadi beliau nyatakan beliau puji dulu, oh kita ini akhlaknya bagus, tata keramanya bagus, tapi ada satu kebiasaan yang perlu diluruskan kata beliau. Artinya apa? Orang Indonesia itu kalau ketika mau lewat orang tua sampai merunduk-runduk begitu. Yang seperti ini nggak perlu kata dia. Artinya kalau kita hormat ya assalamualaikum itu lebih bagus, dapat pahala. Tapi kalau runduk-runduk nggak dapat pahala. Ya. Ya artinya cuma assalamualaikum. Atau kalau kita mau negur orang tua dengan anggukan kepala Pak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak perlu itu sudah seperti ruku. Iya, udah biasa aja. Artinya kita antara kita dengan orang yang Tuhan akan dimuliakan, ya kita sama-sama hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah, hanya saja dia diberikan kelebihan berupa ilmu, kedudukan, ya kita hormati, tapi menghormatinya tidak dengan cara merunduk-runduk. Ya, kalau kita ingin menghormati dia, ucapkan salam. Dia dapat pahala. Dengan jawab salam, saya pun dapat pahala. Jelas Bapak ya? Nah ini kritikan dari beliau, jadi bagus beliau. Pertama puji kita dulu, oh masya Allah akhlak yang bagus, tapi ada satu kebiasaan yang perlu diluruskan gitu. Nah coba mungkin Bapak, ini kita juga harus sadari di sebagian daerah Indonesia, saya nggak tahu provinsinya, sebagian daerah Indonesia memang kalau mau lewat tuh begitu, jadi harus yang gimana gini ya. Ya sebenarnya kalau memang kita langsung frontal begini kan kesannya nggak sopan ya. Ya kalaupun perlu merunduk ya nggak usah berlebihan. Artinya ya, Pak misalnya kalau mau lewat Pak mesti Pak gitu aja lah. Nggak usah terlalu merunduk itu biasa aja. Ya nggak perlu berlebihan merunduk lewat. Assalamualaikum mesti Pak ya. Nah itu termasuk perkara yang dikritik oleh beliau ya ketika datang ke Libya gitu. Jelas Bapak ya? Itu selingan aja. Ya jadi itu. Tauhid yang pertama yaitu iblis yang telah melaknat. Lalu kedua, tauhid yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Orang yang disembah sedangkan ia dalam keadaan ridha. Dia di ayat tadi sujud di hadapan dia dan dia ridha. Ini namanya tauhid. Setelah iblis. Siapa di antara contohnya? Fir'aun. Ya. Bukan Fir'aun mungkin. Kalau Fir'aun ngajak orang lain, tapi dia nggak ngajak tapi ridha. Ya seperti tokoh-tokoh sufi sebagian di hadapan ininya, di hadapan guru muridnya sujud di hadapan dia, tenang, diam aja.
Berarti ridho tidak? Ya. Ridho tidak? Ridho. Karena kalau tidak ridho, dia bukan wakil yang gitu. Ya nggak? Nah itu Bapak, ini harus kita ingatkan juga. Artinya kita ajarkan juga kepada anak didik kita, nggak usah berlebihan dalam menghormati. Kalau cium tangan boleh, Yang kita kembali ke kita menghormati orang cium tangan boleh. Tapi kalau udah sampai merunduk-runduk, apalagi seperti ruku, apalagi seperti sujud, ini kebiasaan yang harus diingkari dan tidak boleh kita lestarikan. Jelas Bapak ya? Mungkin cukup ya, waktunya sudah habis. Soal pada pertemuan berikutnya kita selesaikan. Rencana mau selesai sekarang, dan jangan sampai bisa. Dan soal pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan ini, tinggal satu halaman. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.